Nah, apa yang terjadi jika tidak mematuhi aturan? Nah, yang pertama adalah dapat sanksi atau hukuman. Nah, jadi setiap siswa atau kamu melanggar aturan, pasti ada hukuman atau sanksinya. Supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi. Jadi, ini juga berfungsi untuk mendisiplinkan diri kamu supaya bisa lebih baik lagi. Nah, lanjut. Nah, setiap yang melanggar aturan pasti akan dapat penyakitnya juga. Misalnya, seperti tadi tentang aturan sarapan pagi. Jika kita tidak mencuci tangan dengan baik, maka di tangan kita itu kan ada kumannya, ada bakterinya yang menempel. Nah, saat kita tidak mencuci tangan, berarti terus kita mengambil makanan atau snack. Nah, itu yang kita makan bukan cuma snacknya doang, tapi juga kuman beserta bakterinya. Nah, kuman bakteri itulah yang akan membuat kita jadi sakit. Misalnya kayak sakit perut, pusing, lemas, nggak konsen sama belajar, nah itu dan lain sebagainya. Terus, yang ketiga, hal yang tidak diinginkan lainnya, seperti terluka, terjatuh, berdarah, dan banyak lagi. Jadi misalnya dalam permainan, pasti ada peraturannya kan? Pasti ada peraturannya, cara mainnya. Nah, misalnya kamu melakukan pelanggaran, akibatnya akan diderita oleh diri kamu atau lawan main kamu. Nah, hal itu bisa terjadi yang namanya luka atau efek dari terjatuh itu juga ya. Nah, atau bisa juga berdarah. Nah, jadi supaya gimana caranya biar nggak terjatuh, biar nggak terluka, yaitu dengan cara mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya ya adalah tujuan peraturan itu sendiri. Tujuannya tuh apa sih peraturan itu? Nah, yang pertama, tujuan peraturan itu adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, supaya kita tidak terluka, supaya kita bisa tidak ada goresan di badan kita, tidak ada lebam, tidak ada yang berdarah gitu ya. Nah, yang kedua, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi, tidak ada yang ribut, tidak ada yang saling marah-marahan, tidak ada yang berantem. Nah, itu tujuan dari peraturan. Yang ketiga, untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengatur peraturan, misalnya di sekolah nih, peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jika kita nggak membuang sampah pada tempatnya, berarti apa yang akan terjadi di sekolah itu? Ya, sampah akan menumpuk dan berserakan di mana-mana. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya timbul penyakit. Jadi kita nggak sehat, jadi kita gampang sakit, pusing, mual, apa segala macam yang sering kamu rasakan ya. Nah, jadi itu ya penyebabnya, karena kurangnya kebersihan, kedisiplinan kita terhadap sampah yang kita makan sendiri, kita apa namanya, kita punya kita sendiri gitu. Jadi caranya untuk apa? Yaitu kita harus mematuhi peraturan. Nah, selain itu juga peraturan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, kedamaian, supaya tidak ada yang berantem, satu sama lain saling berteman, mainnya bareng gitu. Nah, selanjutnya juga untuk mendisiplinkan diri, seperti tadi yang Ibu sudah bilang, mendisiplinkan diri. Jadi, kamu datang tidak terlambat, terus kamu bermain dengan tertib, terus kamu bisa membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah bisa mendisiplinkan diri kamu sendiri. Artinya apa? Nah, itu bisa menjaga kamu dari yang namanya kesehatan, tetap kebersihan. Nah, kamu juga nggak akan terluka, nggak akan yang namanya pulang dengan air mata ya, dengan kekesalan dengan teman yang biasanya suka sebel sama dia. Nah, ini malah berteman. Jadi itu yang
jadi tujuan dari peraturan ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh tentang dialog peraturan itu sendiri, tata tertib itu sendiri. Jadi di sini coba kalian baca, di sini ada 2 dialog, yaitu ada Kakak Udin dan Ibu. Maksudnya, di sini Ibu bilang, hati-hati bermainnya ya. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nah, jawaban Kakak Udin, iya Bu, kita akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah aja. Nah, di sini, dari dialog ini, mana yang menurut kamu peraturan yang termasuk peraturan? Ayo, mana? Ayo yang termasuk peraturan. Ya? Iya. Hati-hati bermainnya ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, hati-hati juga ketika berjalan. Berarti di sini ada 2 peraturan yang harus ditepati oleh kakaknya Udin. Yang pertama adalah hati-hati bermain. Yang kedua adalah hati-hati ketika berjalan. Kenapa sih harus hati-hati, Kakak Udin? Ya, supaya tidak terkena duri dan pecahan kaca. Ya, jadi di situ kalau udah kena duri dan pecahan kaca, apa yang terjadi? Ya, betul. Kakak Udin akan terluka, ya. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan peraturan. Selanjutnya, di sini Ibu juga punya contoh tentang aturan bermain nih. Yang suka bermain, ya, menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, jadi aturan bermain di sini bisa kamu baca dulu dari awal ini. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, ini bisa kamu baca, kamu simak baik-baik, mana yang termasuk peraturan dalam permainan, mana intinya. Ayo, mana isi dari peraturannya? Ya, jadi di sini peraturannya adalah di sini membentuk lingkaran. Nah, ada satu anak yang kalah dalam berhompimpa, dia akan berada di tengah lingkaran. Terus, apa lagi? Iya, selanjutnya anak akan bernyanyi. Ya, anak akan bernyanyi, ikuti aku. Katanya anak sambil meniru gaya seekor binatang. Jadi di sini sambil dia berkata ikuti aku itu sambil memperagakan satu jenis binatang. Apa saja terserah itu ya. Nah, lalu di sini tugasnya dia menirukan berjalan keliling seperti monyet. Nah, berjalan ini satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Nah, setelah itu, apa lagi? Jadi, binatang yang ditirukan itu masing-masing orangnya tidak boleh sama, harus berbeda-beda. Nah, terus, kalau anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan atau memperagakan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Nah, dia ini mana yang termasuk sanksi nih? Nah, ya, betul. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang maksudnya berjalan, anak tersebut akan kalah. Nah, itu merupakan sanksi dari permainan. Ya, jadi dia juga bakal dapat hukuman. Hukumannya apa? Ya, menyanyi sambil menari. Nah, ini adalah sanksi atau hukuman yang akan didapat dalam permainan
berjalan di air. Oke, segitu dulu materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.